Ya, karena kebiasaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya asalnya dari Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sering melafazkan, harusnya kita paham bagian mana yang berasal dari Allah, yang ada wujud nyata terang benderang yang ada di dalam diri kita. Kayak apa amunnya kita ini kadang mau mengaji, kayak apa kita mengenalinya, kayak apa mengembalikannya, kan kayak itu. Maka orang-orang yang dikatakan rugi, mereka yang binasa, mereka yang condong di dalam hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu kesenangan dunianya, terlalu cinta harta benda jabatannya, ya. Mereka itulah yang panjang angannya. Mereka merasa hidup akan selamanya. Maka Allah mengumpamakan nafsu ini ya seperti seekor anjing, ya. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya dan menggerakkan ekornya walaupun kita usir. Nah, seperti itu. Karena manusia ini jika tidak diturunkan Nabi dan Rasul, maka akan lupa selamanya, lupa asal mula kejadiannya. Lalu bagaimana kita mau pulang dengan selamat? Nah, seperti itu. Jikanya kita menghadap kepada Allah masih belum mampu membersihkan yang namanya najis yang tersembunyi, najis batin. Maka menghadap Allah itu kita harus musyahadah atau menyaksikan. Okay? Kita harus liqa, harus berjumpa. Okay? Kita harus bermuwajahah, bertatap wajah, dan kita harus fana, Bapak Ibu. Okay? Fana artinya di sini leburnya, lenyapnya, hilangnya sifat dan tabiat yang menyelisihi sifat tabiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita perlu mengkaji ke dalam diri supaya kita beramal itu ada ruhnya. Karena ruh daripada amal segala ibadah ialah mengenal jati diri. Yang nantinya ketika kita mengenal jati diri, bahwa setelah kita runut dari awal mula kejadian, ternyata diri kita inilah yang gaib. Karena diri kita ini dari tidak ada, Allah wujudkan, Allah adakan. Lalu Allah kuasa meniadakan kita kembali ditanam ke dalam tanah. Maka orang yang tidak mengaji semakin subur kecintaannya kepada dunia, seakan-akan tidak ada hisabnya. Ketika hidup bersenang-senang, ketika meninggal menangis, menyesali, meratapi. Ketika dia hidup menyanyiakan waktu, tidak beramal ibadah yang dilandasi dengan ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi malam hari ini kita akan membahas, kita akan menguraikan agar kita pulang ke rahmatullah sudah bersih dan suci dengan cara kembali kepada fitrahnya. Karena jika kita kembali kepada Allah, jangan kita membawa ilmu, maka diminta pertanggungjawabannya. Apakah ilmu kita sudah kita amalkan seluruhnya? Maka akan dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Kalau membawa ilmu, kalau membawa amal, maka akan dihisab. Apakah benar
ibadah kita itu semuanya diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka di kajian sebelumnya 70 tahun lamanya seseorang beribadah. Mohon maaf lagi, ini kajian untuk kita yang ada di majelis tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak mempunyai maksud yang tidak baik. Maka kita buka di sini kajiannya ya Bapak Ibu. Belajar ilmu agama ada 4 pilarnya. Nggih? Kalau sudah sholatnya benar, sudah sholatnya rajin, maka harus benar dan rajin di dalam menjaga kolbunya. Jadi tidak cukup ya Bapak Ibu, rajin sholat tapi kolbu hatinya semrawut, kolbu hatinya berpenyakit, kolbu hatinya masih gelap, belum dapat cahaya dari keimanan yang Allah turunkan daripada sisinya. Berarti ibadahnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang dilihat tetangganya, keluarganya sudah benar sisi syariat, tapi sisi hakikat perlu kita sempurnakan, gitulah Bapak Ibu ya. Maka istiqomah menjaga kebersihan hati ini pun wajib hukumnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan barang siapa ketika dia tidak berzikir di dalam kalbunya, maka Allah akan tambahkan penyakit di dalam hatinya. Berarti kalau hati, kalbu tidak dibuat zikir, maka ya seperti sampah Bapak Ibu. Sampah kalau menumpuk, yang ada apanya? Ya ulatnya, ya lalatnya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Yang terlihat kesalahan orang, kekurangan orang, ya. Karena kalbu, hati kita kok kotor. Oleh sebab itu kan sering sekali. Kita harus rajin memaksa kolbu untuk zikir, karena jalan pembersihan hanya itu saja. Tidak masuk surga daripada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam kolbunya terdapat sebesar zarah yang namanya penyakit hati, kesombongan, iri hati, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit hati yang tersembunyi di dalam kalbu kita. Oleh sebab itu kan sering diajarkan kalau di dalam zikir dari pusar kita awali la ilaha ke dada sebelah kanan, illa, lalu hujamkan ke dada sebelah kiri di dalam kalbunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum terasa, terus dipaksakan. Karena ketika belum terasa, berarti itu fase pembersihan, tahap daripada pengurangan penyakit-penyakit hati. Karena mungkin selama ini ternyata kalbu kita terlalu penuh dengan dunia seisinya. Terkadang kita melafazkan zikir, kalbunya masih tidak terjaga dari kebersihannya. Oleh sebab itu semakin zikir semakin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena contohnya begini loh Bapak Ibu. Zikir, saya ulangi lagi, zikir itu maksudnya apa sih? Bukan untuk kaya raya, bukan untuk mencari karomah, bisa jadi wali, bukan ya. Bukan untuk menaikkan derajat pangkat, menambah rezeki berlimpah, bukan ya. Zikir itu flashback, maksudnya mengingat kembali asal muasal. Ternyata kita dahulu itu bersama Allah. Kita sudah pernah bersahadat, kita sudah pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ketika di mana? Ketika masih di alam kesucian atau di rahim ibu.
Nah, bagaimana caranya ketika kita dekat dengan Allah, maka ketika itu kita tidak mempunyai apa-apa bersama Allah. Kita tidak membawa apa-apa. Nggih? Tidak membawa jabatan kita, kekayaan kita, nggih? Tidak membawa apapun atribut yang selama ini kita akui milik. Nggih? Nah, ini berbahaya Bapak Ibu, nggih. Oleh sebab itu, ketika kita belum merasakan nikmat di dalam zikir, maka teruslah untuk berzikir. Karena kalbu masih dalam proses pembasuhan. Kalbu masih dalam proses pencucian. Ya, karena untuk merasakan kehadiran Tuhan,